Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Album Musik. Kode sahamnya Indo, nama perusahaannya yaitu PT Royalindo Investa Wijaya Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Indo. Selanjutnya kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp260 per lembar, terendahnya di harga Rp80 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 23 Maret 2022. Di periode ini kira-kira investor besarnya ngapain? Akumulasi, distribusi, atau justru do nothing seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini kodenya Indo. Oh, tunggu, kita ganti dulu tanggalnya maksudnya ya. 02 Februari 02 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya ini selama sebulan lebih terakhir ini melakukan aksi netral. Jadi investor besarnya melakukan pembelian kemudian melakukan penjualan dengan jumlah lot yang sama seperti itu. Jadi aksi mereka jual beli lagi seperti itu. Jadi tidak terlalu signifikan perubahan aksi yang mereka lakukan seperti itu. Jadi kesimpulannya netral. Nah, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah pernah di-request, silakan bergabung di channel Telegram kami. Klik linknya di kolom deskripsi, nanti di channel Telegram kita diskusikan sama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya ini 20,1% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 20,1% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat kecil, yaitu 35,1%. Nah, ini porsi kepemilikan investor besar yang sangat-sangat kecil ya. Seperti itu. Kemudian kepemilikan investor retailnya di sini sangat besar, yaitu 64,7%. Dengan data seperti ini, jadi wajar harga sahamnya sulit naik ya, seperti itu. Karena investor retail, seperti yang kita ketahui setelah beli berdoa. Mereka tidak mungkin mengeluarkan dana untuk markup seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau investor besarnya tidak melakukan akumulasi maupun distribusi, ini harga sahamnya akan sideways terus. Ditambah lagi, kalau kita berpatokan dengan data peta kepemilikan, ini harga sahamnya sangat sulit naik signifikan seperti itu. Karena dikuasai oleh investor retail. Karena tidak mungkin investor besar mau markup harga sangat tinggi apabila kepemilikan retail itu sangat besar. Mereka juga tidak mau mengambil risiko ketika mereka sudah markup tinggi, kemudian di atas retailnya pada
guyur bareng-bareng seperti itu. Karena kalau hal itu terjadi, maka resikonya investor besarnya akan kehabisan modal seperti itu. Karena untuk markup harga mereka butuh dana yang sangat besar, kemudian untuk menjual saham mereka butuh saham yang sangat besar seperti itu. Kalau di sini kepemilikan mereka sudah sangat kecil, mereka berisiko kalau misalkan markup harga seperti itu. Mereka harus menguasai supply kembali, barulah mereka akan markup harga sangat tinggi. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk album musik. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya terkhusus untuk perusahaan-perusahaan yang belum pernah di-request. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.